jaringan-jaringan Katolik yang mengatur itu untuk datang kemari itu, justru pemerintahan sekarang itu yang meminta dia untuk datang, Pak, untuk mampir ke sini duluan daripada ke tempat lain. Yang ditunjukkan Paus itu ngantem semua rohaniwan di Indonesia, terutama yang Islam. Ya, kesederhanaannya itu loh, saudara ya. Dengan yang kita lihat kemarin gitu. Nah, cuman ada isu baru, Pak Paul. Katanya mau mendatangkan Zakir Naik lagi, Pak Paul, sekarang ini gitu. Gerombolannya si ini, Charlie Chaplin. Katanya aku dengar sih ada kawan-kawan yang bilang mau mendatangkan Zakir Naik lagi. Untuk apa? Ada Om Pung Toba, Pastor. Mana Om Pung Toba? Silakan Om Pung Toba. Silakan Om Pung. Lanjut. Iya. Tes suara Pak Paul. Lulus, merdu. Lulus, oke. Iya. Jadi kalau kedatangan Paus ini kan sebenarnya kan bisa dilihat dari banyak view lah Pak Paul, dari banyak persepsi gitu ya. Nah, kalau saya melihat ya secara umum masyarakat kita ini sepertinya kalau kita lihat sehari-hari kehidupan di Konoha ini ya, sepertinya kebanyakan masyarakat di sini itu masyarakat yang religius, Pak, yang taat beragama, terutama orang sebelah ini. Jadi mereka itu seperti orang yang, waduh, pokoknya ritual agama 5 kali sehari nggak bisa tinggal, Pak Paul. Nggak pernah kosong itu, tetap gitu ya. Terus kemudian dari segala aspek kehidupan terlihat upaya-upaya mengarahkan yang namanya sistem nilai, yang namanya value, yang namanya mindset ke arah satu agama tertentu, dan agama-agama lain harus ikut gitu. Nah, justru kalau orang-orang yang lain ini yang lebih kecil ini nggak mau ikut, dituduh tidak toleran gitu. Padahal perbuatan mereka sendiri yang memaksakan sistem nilai mereka ini kepada yang lain, yang minoritas ini yang sebenarnya tidak toleran. Jadi biasanya di sebelah ini apa yang brutal yang mereka lakukan itu nanti diputarbalikkan menjadi seolah-olah itu yang benar, dan yang orang yang lain yang rasakan itu yang benar itu seolah-olah itu yang salah gitu ya. Termasuk kemarin itu katanya azan itu katanya ya harus TV dibagi 2 supaya supaya menunjukkan toleransi gitu. Saya juga heran. Kita ini kan event seperti ini itu belum tentu 10 tahun sekali, Pak Paul. Ya. Kemudian kedatangan Paus ke Indonesia bukan Paus yang mau, Pak. Saya dengar dari jaringan-jaringan Katolik yang mengatur itu untuk datang kemari itu, justru pemerintahan sekarang itu yang meminta dia untuk datang, Pak, untuk mampir ke sini duluan daripada ke tempat lain. Nah, itu saya nggak usah sebut lah ya, jaringan Romo dan beberapa orang-orang yang biasa main di dunia intelijen juga itu mengatakan seperti itu. Nah, jadi saya lihat gini, Pak Paul, ada semacam ambiguitas atau dualisme dalam beragama. Di satu sisi sepertinya kita ini sudah sangat religius, sudah sangat sempurna dalam kehidupan agama. Tetapi saya yakin dalam hati sanubarinya orang-orang beragama di Indonesia, terutama yang mayoritas ini, ada semacam kekosongan jiwa, Pak Paul. Ada semacam kerinduan yang mereka nggak dapatkan dari agama mereka gitu ya, yang mereka nggak dapatkan dari sistem nilai yang mereka yakini benar itu. Kenapa? Apa itu sebenarnya? Keteduhan dan kasih itu yang nggak mereka dapatkan, Pak Paul. Mau siapapun coba lihat, kalau kita lihat ya, dari mulai pimpinan politik sampai pimpinan tempat ibadahnya, ya semua cium tangan Paus atau apa. Jadi ada semacam ini ya,
semacam kerinduan yang kita nggak tahu apa itu ya. Pokoknya mereka itu seperti kosong jiwanya, Pak Paul. Itu yang saya lihat sih, gitu. Sebenarnya, Setuju, setuju, ya, setuju. sepertinya aneh. Mereka ini seperti orang beragama, tapi kayak masih mencari, Pak. Ngerti nggak, Pak Paul? Mungkin Pak Paul sebagai pendeta lebih bisa memahami ya. Kalau saya sih ngelihatnya sepertinya orang ini kayak kehilangan sesuatu dan pengen cari gitu. Nah, yang mereka cari ini ada di figurnya Pak Paus yang sekarang ini, minimal sebagai Bapak Dunia atau apalah gitu ya. Itu yang saya lihat. Lah, jadi berarti apa? Ngapain kalian beragama kalau misalnya kalian merasa agama itu masih meragukan dan nggak tahu, masih seperti kurang atau merasa kehilangan. Nah, ini yang saya lihat. Kalau memang betul-betul memang yang dia cari itu ada di figur orang ini, kemudian apa namanya? Di negara agama. Nah, adanya upaya terakhir-terakhir ini mengarahkan ideologi bangsa ini kepada suatu negara agama atau negara sistem dengan syariah, memang nggak cocok, Pak Paul. Sekarang sudah kelihatan kok. Mereka diarahkan untuk ke arah sana, mindset dirubah, sistem nilai dirubah, transmigrasi ke daerah-daerah mayoritas yang Kristen atau agama lain, sengaja supaya apa? Supaya menguasai, supaya mendominasi, Pak Paul, gitu. Tapi nggak bisa. Bangsa ini, negara ini, tanah Nusantara ini bukan didesain untuk negara-negara yang seperti negara yang berdasarkan kepada sistem nilai yang ada di Timur Tengah sana, Pak Paul. Bukan seperti itu. Jadi kita itu nggak akan bisa. Kalau mau dipaksakan, ya bisa saja. Tapi yang jelas, pasti tanah ini akan terkutuk, Pak. Pasti nggak akan ada kesejahteraan. Tidak akan ada kemajuan. Ya kalau mau dipaksakan, lebih baik yang minoritas itu merdeka saja, Pak Paul, memisahkan diri saja. Ngapain gitu? Karena memang janji Soekarno dari awal, memang untuk negara yang Nusantara ini didesain untuk negara multi, ya semacam multi suku dan multi kepercayaan. Kalau mau didesain untuk menjadi didominasi oleh suatu agama tertentu, ini akan menjadi negara gagal, Pak Paul. Kira-kira seperti itu. Sekarang kalau kita lihat, ya banyak orang berpendapat, ya ini kunjungan Paus ini ada aspek ekonominya juga. Karena kita lihat, permasalahan di kita ini masalah investasi untuk ke depan. 2 tahun ke depan, ini adalah masa-masalah sulit ya bagi ekonomi kita, terutama dari sisi fiskal. Investor tidak kunjung masuk. Percayalah, kalau misalkan Konoha ini mau dijadikan negara syariah, nggak ada investasi asing yang akan berani masuk, Pak. Tiba-tiba nanti bisa tiba-tiba dinasionalisasikan, diambil menjadi aset syariah gitu, menjadi ganimah gitu. Nggak bakalan ada yang berani masuk. Nah, itulah sebabnya saya kira salah satu aspek ekonominya, kedatangan Paus ini ya untuk mencitrakan supaya orang berani datang ke sini gitu. Sepertinya untuk kedepannya dari sisi ekonomi seperti itu. Kalau nggak dicitrakan seperti itu, nggak akan ada investor asing yang mau masuk, Pak. Mau orang Yahudi, mau orang Kristen atau Katolik, karena bagaimanapun Vatikan cuma daerah yang kecil. Tetapi jangan salah, Pak Paul. Saya cukup lama di sekolah Katolik di Samosir. Kesetiaan orang-orang Katolik kepada Paus atau kepada Vatikan itu mereka lebih loyal, Pak, daripada kepada bangsa ini. Kalau saya melihat ya, karena Vatikan itu sistem mereka itu seperti warga negara itu, setiap orang Katolik itu 2 kewarganegaraan, Pak Paul. Kepada Vatikan dan kepada tempat yang sekarang ini di mana mereka tinggal. Oh, mereka sangat loyal, Pak. Kalau soal kesetiaan ini. Jadi bukan 2 kewarganegaraan seperti Israel, misalnya orang Amerika, orang Israel, orang bangsa kewarganegaraan Israel. Orang Katolik dimanapun dianggap memiliki 2 kewarganegaraan. Sistemnya seperti itu, dan mereka sangat loyal. Seperti yang dibilang Pak Tobing tadi, mereka punya loyalitas. Bukan hanya sekedar ketaatan karena agama, mereka punya loyalitas, Pak. Jadi, yang namanya pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan yang dekat dengan Katolik,
Kalau misalkan kita nggak membuat pendekatan, nggak akan mau datang ke sini investasi. Demikian juga pengusaha-pengusaha dengan Yahudi gitu. Makanya kita mau tidak mau cepat atau lambat, kalau nggak buka hubungan diplomatik dengan Israel, bangkrut Pak Paul. Bangkrut ini negara. Akan bangkrut. Makanya ya kita lihat Betul. beban fiskal kita ke depan ini sudah pasti 60%, 70% itu habis untuk bayar hutang dan untuk operasional sehari-hari. Dari mana itu mau didapat? Dari pajak. Sekarang kemampuan kita bayar pajak juga sudah turun. Ya, semua sekarang sudah krisis ini sebentar lagi nih, tahun depan ataupun 2 tahun lagi. Jadi kalau misalkan nggak ada investasi asing, orang nggak berani buka perusahaan di sini, penduduk nggak pernah dibatasin atau dikendalikan, mau dari mana Pak Paul? Jadi apalagi mau dibikin penduduk sebanyak-banyaknya seperti sistem di sebelah ini. Kemudian bangkrut Pak, yang dimakan itu semua nasi, beras segala macam itu modal dari hutang kok Pak Paul. Jadi nggak usah mimpi lah terlalu tinggi gitu. Oke Pak Paul, mungkin yang lain bisa bahas lebih keras gubrak-gubraknya. Lanjut ini. Cukup acara ini diadakan di GBK harus disiarkan kepada seluruh televisi. Ya, jadi memang menarik ya, saudara ya. Tadi ya, pertanyaannya Pak Toping itu bagus ya. Paus itu datang mau apa sih sebenarnya? Karena menyampaikan kita Ini unik ya, saudara ya. Yang banyak orang-orang nggak aware ya. Kalau si Alfian dan orang-orang Islam radikal, oh ini mau kristenisasi, oh bukan, saudara ya. Itu nggak perlu, karena di dalam Katolik itu tidak perlu kristenisasi. Katolik modern abad ke-20 dan abad ke-21 itu sudah tidak lagi mengejar kristenisasi, saudara ya. Mereka itu sudah bergeser. Prinsip misinya itu sudah prinsip misi oikumene. Jadi humanis, lebih ke humanis. Ya. ketika Islam Nah, jadi yang jelas bukan kristenisasi, tetapi justru tentang misinya adalah misi kemanusiaan, misi perdamaian itu tadi. Dan misi perdamaian dan kemanusiaan itu bukan untuk kristenisasi, walaupun misinya Paus itu memang menghantam telak dakwah Islam, langsung bangkrut. Tadi ya sudah saya bilangkan, mereka itu sudah convert di hati mereka. Itu udah satu kali lagi ada chaos di Indonesia, Islam bikin macam-macam, habis umat Islam di Indonesia. Ya, tinggal beberapa ekor aja, ditinggal. Ya, ditinggal. Yang penting gereja-gereja harus siap. Siap nggak gereja-gereja? Aduh, kalau tanya sama Gilbert dan gerejanya Gilbert, siap nggak? Ya nggak siap lah, berat. Ya, karena gereja yang siap itu adalah gereja yang berani berdiakonia dan mesejahterakan jemaatnya. Ya, saudara ya. Itu, ya. Gereja yang berani berdiakonia, memberi makan dan sejahterakan jemaat itu siap nanti. Ya kita. Makanya saudara, ayo ya menabur di Damaris, di Damar Kasih untuk penginjilan. Ya, kalau untuk Eropa jangan lupa ya, kita lagi sebentar lagi kita ada studio ya, ini kita lagi latihan jam 8. 2 jam lagi ini kita kumpul latihan. Ini saya lagi pesan makanan ya buat teman-teman pada datang. Besok kita undang penginjil-penginjil jalanan ya, saudara ya. Makanya soto ayam murah meriah banyak, saudara ya. Kuatok sih sama nasinya masak yang banyak. Murah meriah banyak, saudara ya. Soto udah gampang. Ya kan? Besok kita makan soto di sini ya, saudara ya. Modal cuma 100 euro dapat sehandayak. Luar biasa. Nah, balik lagi, saudara ya. Kata-kata itu sudah tidak menarik lagi. Retorika itu ya, dakwah itu sudah menarik lagi. Tapi perbuatan, teladan yang ditunjukkan Paus itu ngantem semua rohaniwan di Indonesia, terutama yang Islam. Ya, kesederhanaannya itu loh, saudara ya. Bagaimana Paus tidak mau naik pesawat jet pribadi, nggak mau di hotel mewah, malah di kayak ini ya, di apa itu di katedral ya, di ini ya, di
kayak dormitorinya katedral lah gitu ya, kayak guest house-nya, di guest house-nya, nggak mau di hotel saudara ya. Tidak mau pakai limosin, pakainya apa kemarin, Innova ya, dijemputnya pakai Innova ya, sama pakai maung, apa inspeksinya pakai maung ya, inspeksi kenegaraannya pakai maung. Unik sekali ya, unik sekali. Ini ngantem pejabat dan para tokoh agama di Indonesia yang jualan agama. Beda banget. Ya, dan saya sangat setuju, baik lagi ya. Paus adalah salah satu idola saya ya, dalam cara saya berpikir tentang kesederhanaan. Kalau Benjamin tadi dia masih konservatif ya, masih konservatif. Dia berpikir ya Katolik itu adalah sesat dan sebagainya macam ya, si Benjamin tadi. Tapi saya tidak setuju dengan Benjamin, ini pelan-pelan saya omongin ya. Nah, tetapi nanti akan ada saatnya ya. Saya di sini saya bekerja sama dengan gereja Protestan dan gereja Reform, dengan gereja dari Curaçao, gereja dari macam-macam ya saudara ya, dari Filipina, dari berbagai. Kita nggak pandang ininya apa dengan persekutuan ekumene dengan gereja-gereja Indonesia. Siapa yang mau sama kita? Yang nggak mau ya sudah biarin saja. Yang mau saja kerja bareng. Karena kita tidak mungkin menuai dunia ini sendirian. Nggak mungkin menuai Belanda, Eropa sendirian. Kita butuh orang lain. Menuainya dengan apa? Apakah jadi konversi jadi agama Kristen? Bukan, saudara. Itu yang dilakukan Paus Francis itu luar biasa sekali. Konversi hati dan pikiran, saudara. Itu tuh lebih mengerikan daripada sekedar KTP-mu, statistikmu, agamanya apa. Konversi di hati itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Perubahan di akal budinya dia, metanoia itu yang dilakukan oleh Paulus, metanoia ya. Torah itu di hati, bukan di buku, bukan di tulisan. Torah itu di hati. Paulus berkata metanoia, Roma 12 ayat 1 ya. Paulus itu melakukan yang sama. Itu benar, itu adalah misi penginjilan yang terbaru, yang sebenarnya kembali kepada apa yang Yesus lakukan, bukannya statistik saudara ya, bukannya hitung-hitungan statistik. Kan ya, banyak orang salah ya saudara ya. Berapa ini di TikTok saya luruskan ya, yang di TikTok itu ya, banyak yang salah saudara ya. Oke, lanjut. Wah, saya nanti ngomong terus ya. Saya itu kesempatan saudara, kita terus doakan buat Victor Mandayon dalam masalah keluarga ya saudara ya. Saudara kita Victor Mandayon ini pantesan lama nggak nongol ya. Victor Mandayo itu loh, apa warta sesungguhnya ya, makanya lama nggak kesini. Saya tiba-tiba beliau ngabari, minta didoakan ya dalam pergumulan dan keluarganya ada masalah besar ya. Kita doakan terus buat Victor Mandayo ya. Lanjut, siapa Pak nih? Paul, Ya, jadi kalau kita lihat yang satu yang bisa diamati ya di masyarakat kita ini, kekosongan jiwa, Pak. Saya lihat kelihatan kok itu. Kekosongan jiwa. Kenapa? Karena selama ini dicekokin dengan ideologi, Pak. Dicekokin dengan suatu sistem aturan hukum yang berdasarkan agama gitu. Inilah sekarang. Ternyata manusia kalau dipaksakan didoktrin dengan aturan hukum agama, dicekokin terus, akhirnya jiwanya haus, Pak. Seperti yang kita lihat di masyarakat ini gitu. Nggak bisa ternyata seperti itu, didogma, didoktrin gitu ya. Bahwa agama inilah yang paling benar, satu-satunya yang diridhoi Tuhan, katanya gitu kan. Nggak bisa rupanya Pak Paul. Nah ya saya juga berpikir ya, dari sisi filsafat lah, ya memang ya Yesus juga datang bukan bawa agama kan gitu kan. Nah, bukan agama juga yang menyelamatkan, bukan. Nah ini yang sekarang ini, selama ini mungkin kalau kita lihat dari ya terutama diskusi-diskusi kita di kelas apologetik maupun di kelas evangelis kan udah sering kita diskusikan ini Pak Paul. Nah ini ya kalau sekedar diskusi oke lah ya kita tahu, tetapi ini kita lihat contoh nyatanya di masyarakat Pak, bagaimana masyarakat itu mengalami kekosongan jiwa gitu, sehingga ternyata agak berbeda Pak. Mungkin akan berbeda sekali penyambutan Paus dengan penyambutan katakanlah Joe Biden yang datang gitu. Nggak akan semeriah ini Pak saya kira gitu. Nggak akan bisa melibatkan seluruh masyarakat secara emosional gitu, nggak ada. Kalau misalnya yang datang misalkan entah Joe Biden gitu ya, nggak akan seperti ini. Sangat berbeda Pak. Artinya ini sudah menyangkut kejiwaan gitu ya, sudah menyangkut perasaan, sudah berbeda Pak Paul dengan yang kita lihat kemarin gitu. Nah, cuman ada isu baru Pak Paul.
Katanya mau mendatangkan Zakir Naik lagi Pak Paul sekarang ini gitu. Gerombolannya si ini Charlie Chaplin. Katanya aku dengar sih ada kawan-kawan yang bilang mau mendatangkan Zakir Naik lagi untuk apa? Supaya mungkin apa? Akidah tidak hilang gara-gara kedatangan paus. Macam-macam lah ini isu yang lagi beredar ini di dunia maya dan di ini diskusi-diskusi di belakang layar ini. Jadi orang dipaksakan bukan untuk mencari ketenangan, ketentraman dan kedamaian, tapi kelihatannya ada rasa ketakutan kalau statistik berkurang nanti pengaruh politik dan cari makannya mereka sebagai pimpinan agama itu hilang Pak Paul. Nah, ini yang kelihatannya sedang ini apa namanya ideologi yang tetap harus dipelihara gitu. Walaupun sebetulnya bertentangan dengan hakikat dasar hati dan jiwa manusia. Begitu Pak Paul. Oke, silakan dilanjut Pak. Mungkin yang lain mau Ya, nambahkan. Prawira.